Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya harapkan ada satu orang yang memimpin doa. Silakan ke kelas memimpin doa. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, terima kasih ya atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini itu bisa lebih bermanfaat. Amin. Baik, siapa yang tidak hadir? Andi Dipa. Andi Dipa ya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan ya Andi Dipa ini itu disegerakan kesembuhannya. Amin. Dan kita kembali. Amin. Jadi ya hadir semua hari yang lain hadir ya, lengkap ya. Lengkap. Baik ya. Oke. Bagaimana kabar hari ini anak? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kabar kita setiap hari itu selalu dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Oke. Mungkin silakan ya. Pak, Ya. bisa tidak Pak kami melakukan tepuk P5 supaya lebih bersemangat Pak? Ya. Apa salahnya kita lakukan? Kalau bisa ya silakan. Silakan siapa yang berdiri? Berdiri. 5. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Salam P5. Cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa. SMK bisa, SMK hebat. Masih ada yang ingat? Kira-kira makanan-makanan herbal yang ada di lingkungan kita itu yang bagaimana? Nasi Ya, nasi kuning. Apa lagi? bakso. So, yang lain? Nah, jadi memang di lingkungan kita makanan-makanan herbal itu sangat banyak dan bisa dilakukan dan bisa dibuat di rumah-rumah. Ya. Kemudian pada kesempatan kali ini itu saya akan menjelaskan tentang prinsip perencanaan bisnis. Nah, tujuan penyusunan, kemudian kegunaan rencana usaha, kemudian nah, bisnis yang kita lakukan kalau tidak direncanakan kira-kira apa yang terjadi? Rugi. Ya, rugi. Kemudian bangkrut. Berarti usahanya tidak berjalan dengan baik. Makanya kita perlu merencanakan, kita perlu tujuan penyusunan rencana supaya bisnis yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Karena tidak ada barangkali setiap usaha yang menginginkan usahanya itu bangkrut. Ya, betul ya. Jadi alangkah baiknya kita menyimak bagaimana perencanaan bisnis yang baik. Nah, pengertian rencana usaha pertama, apa-apa yang ada di dalamnya itu adalah dokumen-dokumen yang disiapkan. Ya. Status dan perkiraan usaha bagaimana? Jadi kalau misalnya statusnya itu apakah itu milik bersama, milik pribadi, atau milik sebuah perusahaan? Ya, karena beda itu kalau misalnya sama-sama Ki. Kalau sama-sama Ki pasti pembagian untungnya itu pasti ada. Kalau sendiri Ki kita kemudian nikmati untungnya. Kemudian kalau di dalamnya adalah perusahaan, otomatis banyak orang yang akan kita gaji. Nah, itu kemudian aspek-aspek dalam perencanaan itu ada legalitas dan manajemen, kemudian ada pemasaran, ada produksi, Keuangan dan dampak lingkungan. Nah, kalau legalitasnya kan ada izin dari perindustrian, izin dari daerah ya. Kemudian pemasaran. Nah, pemasaran ini itu banyak. Ada yang dilakukan di pasar, ada yang di toko, ada yang di rumah-rumah, ada yang online dan sebagainya. Nah, nanti pada saat tugas kelompok ya silakan masing-masing
merencanakan bagaimana proses pemasarannya. Kemudian ada produksi, karena kalau misalnya sebuah perusahaan itu harus ada legalitas dan manajemen. Legalitasnya di situ ada izin dari pemerintah setempat, baik dari perindustrian atau dari Pemda. Kemudian ada pemasaran yang dilakukan kan banyak. Ada dengan melalui toko, melalui pasar, melalui online, rumahan dan sebagainya. Nah, yang paling tidak kalah penting adalah produksi yang harus kita siapkan. Karena mana mungkin terjadi pemasaran kalau tidak ada produk. Jadi produknya itu harus ada. Kemudian bagaimana manajemen keuangan. Kemudian yang terakhir adalah dan sebentar sebelum saya memberikan tugas ya. Jadi tugasnya nanti silakan masing-masing kelompok menentukan apakah mau presentasi atau mau hanya menyampaikan kepada guru terkait dengan hasil diskusi kelompoknya. Itu silakan nanti. Namun sebelum kita masuk ke tugas, kita nonton video dulu. Ada video yang Bapak siapkan untuk bagaimana menjelaskan tentang perencanaan sebuah usaha. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara sederhana membuat perencanaan usaha. Apakah video ini buat Anda? Ikuti video ini sampai habis dan semoga bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Dan setelah menonton video apa, kita lanjutkan juga. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat Anda. Masih berstatus karyawan, menginginkan punya usaha sendiri sebagai sumber pendapatan sampingan di luar gaji. Pada awalnya usaha tersebut mungkin bisa berjalan begitu saja tanpa sebuah perencanaan. Namun, ketika usaha sudah berjalan, sebaliknya untuk usaha skala kecil, bisnis plan mungkin bisa kita buat setelah usaha berjalan. Namun, untuk usaha yang membutuhkan modal relatif besar, sebaliknya bisnis plan ini kita rencanakan di awal dan sederhana dalam membuat sebuah perencanaan usaha atau bisnis plan. Kita ikuti. Yang pertama, jenis usaha. Tahap pertama dari sebuah bisnis plan tentu saja menentukan. Ya, jadi di awal kita harus menentukan jenis usaha. Usaha apa dulu? Masing-masing harus mencari. Dan strategi yang termudah. Sebaiknya awali dengan satu jenis usaha terlebih dahulu agar kita bisa lebih fokus memulainya. Pada tingkat keberhasilan, beberapa jenis usaha seperti bengkel kendaraan, warung makanan menuntut lokasi yang strategis. Kedua, lokasi usaha. Kita harus menentukan di mana usaha akan dijalankan. Lokasi usaha akan berpengaruh pada Anda. Baik, demikianlah video yang menjelaskan bagaimana perencanaan sebuah usaha. Jadi mudah-mudahan video ini bisa memberi gambaran pada saat kalian akan membuat tugas. Baik, pada sebelum kita mengakhiri, kita masuk dulu ke bagaimana ringkasan yang harus kamu buat. Jadi saya berharap kalian merencanakan sebuah usaha, kalian membuat perencanaan, kemudian dipresentasikan. Satu kelompok saya yang presentasikannya, kemudian yang lain bisa membuat, kemudian ada yang menulis dan membuat kesimpulan-kesimpulan. Nah, proyek yang akan kita buat itu ada nama perusahaan, kemudian rencana dan lokasi kegiatan, kemudian produk yang akan diusahakan, target konsumen, kemudian proyeksi keuangannya. Ya, di masing-masing karena jumlah kalian 11, satu orang tidak hadir, maka kita bagi 4 kelompok, 3-3. Jadi kelompok 1 di sini, nah yang di belakang barangkali bisa bergabung. Oke ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di belakang. Silakan gabung dengan temannya. Lalu kita bisa membuat sebuah proyek. Nah.
Ya sambil bekerja. Empat kelompok ya. Boleh makanan, boleh jual baju, boleh bahan hasil pertanian. Silahkan merencanakan. Kira-kira bagaimana modelnya? Ya. Jadi boleh apapun itu, karena namanya perencanaan itu bisa dilakukan. Yang namanya perencanaan bisa apa saja. Ini produk dan jasa ini. Silahkan kalau misalnya kopi silahkan, kalau misalnya jual baju dan lensa silahkan. Kalau misalnya kamu jual baju harga 1 juta kan pasti menengah ke atas, ya. Kalau misalnya baju yang kamu jual harga 103 itu pasti yang menengah ke bawah. Kamu sewa bisa, kemudian online ada, atau kamu sendiri yang datang ke rumah-rumah. Penitip ya, penitipan. Kemudian pemasarannya siapa? Jadi ada direktur, ada pimpinan, direktur. Target konsumen kan ada yang kalau misalnya saya pegawai, kemudian gaji saya 10 juta, itu kan bisa target konsumen menengah ke atas. Tapi kalau misalnya penghasilannya di bawah 1 juta, nah dia hanya bisa membeli harganya 100.000, berarti menengah ke bawah. Nah, target konsumennya itu ya mungkin apa kamu jualkan? Kopi, berarti ini menengah ke bawah. Karena pasti ada di situ ada warkop, pasti orang-orang yang datang ngobrol. Yang ini, nah harga kopinya kan paling 3.000 Pak, jadi menengah ke bawah. Coba kalau harganya 20.000, pasti tidak ada yang mau beli. Iya Pak. Menengah ke bawah, target pasarnya. Nah, cuma yang menengah ke bawah. Ya, ya sudah begitu ya. Bagaimana tugasnya sudah selesai? Jadi saya harap ada satu kelompok yang mempresentasikannya. Yang lain silahkan tempel di depan, baru kita simak bersama-sama apa yang kamu ya. Silahkan kelompok berapa yang mau tempel ini, ada lakban yang sudah siapkan. Siapa yang mau presentasikan kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ini. Silahkan ambil di sini, baru masing-masing tempel. Jelas. Di sini 2, ya sini 2, di sana. Di sana. Sini ada sini. Di sini berbahasa. Di sini Pak. Ya. Berarti kelompok 1 yang presentasikan. Ya. Silakan kelompok 1 presentasikan apa yang kamu diskusikan bersama kelompok. Di sana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan rencana usaha oleh kelompok 1. Yang pertama, nama perusahaan. Nama perusahaan yaitu Usaha Roti. Yang kedua, rencana lokasi kegiatan. Saat ini rencana lokasi kegiatan kami yang bertempat di SMK Negeri 2 Bulukumba. Yang ketiga, produk dan jasa yang dijual. Kami menjual berbagai macam roti dengan aneka rasa. Yang keempat, target konsumen. Target konsumen yaitu menengah ke bawah. Yang kelima, strategi pasar yaitu melalui online. Yang keenam, manajemen pasar. Direktur Marwah Bendahara Islamiyah. Strategi pemasaran oleh Reski Amelia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perencanaan usaha memang harus dilakukan dan disiapkan. Kenapa? Karena bila perencanaan seperti ini tidak dilakukan, takutnya nanti apa yang kita rencanakan itu atau apa yang kita mau usahakan itu tidak bisa berhasil dan tidak bisa terlaksana dengan baik. Oke, jadi kemudian dari kelompok 2 itu keripik pisang kak. Nah, rencana lokasinya di Wonodapoa, kemudian produk yang dijual adalah keripik pisang. Kemudian target konsumen menengah ke bawah, kemudian strategi pemasaran melalui penitipan di warung-warung. Jadi
kelompok 2 ini dia titipkan barangnya atau hasil produknya di warung-warung, nanti mungkin 2 hari, 3 hari kalau dicek kembali. Kemudian manajemen pengolahannya, pemimpinnya adalah Nurul, kemudian bendaharanya Nurul Asisa, kemudian pemasarannya adalah Kamila. Nah, kemudian rencana usaha kelompok 3 itu rencana usaha kafe sawah. Kemudian kegiatannya di Batu Lapa, kemudian produk yang dijual ada kopi, kemudian ada keripik, ada Milo, teh dan sebagainya. Kemudian target konsumennya adalah menengah ke bawah. Manajemennya pimpinannya Leli, kemudian bersama teman-temannya. Nah, kafe berarti dia mengambil satu lokasi, kemudian konsumenlah yang akan datang membeli kafe. Tapi saya yakin proses pemasarannya juga melalui online, adalah ada kopi dan sebagainya. Kemudian kelompok 4 Blackpink. Wah, Blackpink ini usahanya di Purwokerto. Kemudian usaha yang dia buat adalah bakso, itu menengah ke bawah. Artinya orang-orang yang punya penghasilan yang tidak terlalu banyak. Dan memang kalau kita di pedesaan itu barangkali untuk menengah ke atas itu bisa menjadi. Yang banyak adalah petani, menengah ke bawah, petani ya. Nah, strategi pasarnya adalah apa? Warung bakso. Jadi dia membuat warung. Kemudian manajemen pengolahnya Nur Asifa, Nur Afika dan Siska. Jadi ini merupakan sebuah perencanaan yang kami lakukan di samping tadi presentasikan teman-teman kalian. Ya, kesiaplos yang ya, baik ya. Karena waktu sudah selesai, kita mengambil kesimpulan bahwa manajemen usaha hari ini atau kerangka rencana usaha itu minimal dilakukan di awal sebelum melakukan proses usaha. Baik, barangkali sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama dipimpin kembali oleh ketua kelas. Dimulai. Berdoa selesai. Ya. Cukup demikian ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini ada manfaatnya dan membuat kalian bisa berkreasi dan tetap bersemangat untuk terus belajar. Demikian barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.